Saya selaku pelayan Yesus Kristus ingin mengkritisi ya beberapa statement Bapak Pendeta Gilbert Lumendong ketika berpodcast dengan Dr. Saya itu Katolik. dari lahir itu Kristen Katolik. Sampai mungkin sekitar sampai kuliah mungkin ya. Iya. Habis itu memang saya hampir nggak pernah ke gereja, jarang berdoa. Ya ateis lah saya ngomong. Oke, saya tanya konkret ya Pak Pendeta ya. Di agama Kristen sendiri, yang masuk surga itu siapa? Yang dia mau. Yang perlu dikritisi adalah pertanyaan dari Dr. Lee terkait dengan siapa saja yang boleh masuk surga. Dan jawaban Pak Pendeta adalah yang dia mau. Apakah itu benar menurut prinsip iman Kristiani? Teman-teman semuanya, Anda mungkin sudah tahu bahwa beberapa minggu yang lalu telah terjadi podcast antara Bapak Pendeta Gilbert Lumendong dengan Dr. Lee. Dan sangat menarik pembicaraan tersebut, dan sebenarnya pembicaraan tersebut itu sempat menyinggung ya prinsip-prinsip dasar daripada iman Kristiani. Dan ya saya juga mengapresiasi ada hal yang juga baik yang kita bisa ambil poin dari pembicaraan tersebut. Tetapi ada satu prinsip yang memang ini harus perlu diklarifikasi. Kenapa saya katakan perlu diklarifikasi? Saya selaku pelayan Yesus Kristus ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan hal itu. Terkait dengan siapakah yang akan diselamatkan. Coba kita dengarkan video berikut ini. Sebenarnya saya itu bukan Kristen Protestan. Iya. Saya itu Katolik. dari lahir itu Kristen Katolik. Iya. Katolik sampai mungkin sekitar sampai kuliah mungkin ya. Iya. Habis itu memang saya hampir tidak pernah ke gereja. Iya. Mungkin lebih tepatnya hampir nggak pernah ke gereja, jarang berdoa. Ya ateis lah saya ngomong seperti Pokoknya itu Tuhan ya. tahu, Ya, Dr. saya Richard tahu, percaya. saling tahu lah. Ya, yang tahu-tahu aja lah. Ya dia sama dia kan di atas itu kan somewhere up there only one God. Itu yang saya percaya. Tapi gitu. cuma satu Pak Pendeta. Ya harus dong gitu. Oh dua, ya ilah. Presiden aja cuma boleh satu, ya kan, apalagi yang di atas itu. Wah ini gitu. ini menarik. Tapi sebelum saya masuk ke sana Pak Pendeta, ini Loh, kita jujur dulu, sorga itu ada berapa? Ada nggak kira-kira pengumuman? Budaya, oh sorganya di situ. Kristen ya, oh iya yang sebelah situ. Oh Muslim, yang tengah tuh yang agak besar gitu. Hindu tuh yang agak kecil gitu. Kan nggak mungkin, sorga itu cuma satu. Tuhannya satu, ya kan, cuma itu. Pak Pendeta. Cuma manusia aja yang bikin kalau Tuhan itu satu, berarti 4 dari 5 agama di Indonesia, itu ada yang salah Pak Pendeta? Enggak. Karena yang pertama, God is God. Dia terlalu luas untuk dibatasi oleh satu yang bernama agama. Dia terlalu luas gitu. Ini kan agama itu kan sama, kalau saya bilang sama seperti orang pegang gajah kan. Yang satu cuma pegang kakinya, dia bilang, wah Tuhan itu seperti pohon yang besar gitu. Satu pegang buntut, Tuhan itu kecil, halus, lembut sekali. Yang satu pegang kupingnya, Tuhan tuh luas tapi tipis gitu. Ya kan? Yang satu pegang belalainya, Tuhan tuh panjang gitu. Yang mana Tuhan? Terus apa itu namanya, gajahnya marah-marah gitu. Wah kamu salah. Enggak, gajahnya senyum-senyum aja gitu. It's me gitu. Saya percaya manusia selama masih terbatas di muka bumi, dia hanya bisa mengerti part of God. Cannot whole of God gitu. Nggak bisa seluruh ketuhanan yang dia mengerti. Paling hanya sebagian gitu. Nah itulah yang selama ini sedang kita pelajari. Oke, saya tanya konkret ya Pak Pendeta ya. Kalau di agama Kristen sendiri, yang masuk surga itu siapa Pak Pendeta? Yang dia mau. Yang dia mau aja. Kan surga punya dia. Kan kita sekarang ini udah kayak agen surga kan. Yang bisa masuk surga A, B, C, D, E. Kenyataan apa? Yang Tuhan mau. Oh, yang Tuhan pilih nanti. Yang Tuhan pilih. Istilahnya mau buat apapun. Oke, sekarang yang Dr. Richard praktis adalah Muslim. Sepanjang hidup nih. Waduh sembahyang 5 waktu, puasa, haji, apa segala macam. Kira-kira tiba-tiba goyang, stres gitu, marah, nggak bener, murtad sebentar, minum mabuk, judi, lalu selingkuh, tabrakan mati.
Masuk surga nggak? Kan akhirnya nggak benar. Semua kan sia-sia kan? Iya. Sebaliknya, lu orang minum, mabuk, ngaco, segala macam. Menit terakhir dia lihat gini. Dia dengar azan. Syahadat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gue kan Islam. Gue mau berdoa lah minta ampun sama Tuhan. Ini. Sungguh-sungguh di menit terakhir mati. Dia naik pesawat, jatuh di pesawat. Masuk surga kan dia. Nah, Kristen kan juga sama. Sepanjang hidupnya berbuat baik, apa semua doa. Terakhir dia murtad. Dia, wah udahlah, percuma lah. Wow, merokok, minum mabuk, judi, apa segala macam. Mati. Neraka. Akhirnya apa? Kan ada namanya penentuan Tuhan. Jadi siapa yang masuk surga? Kalau saya gampang. Yang Tuhan mau. Kan gitu. Ya, seperti itu. Dan menurut saya dalam iman Kristiani, sebenarnya kekristenan itu adalah ajaran yang sangat inklusif. Semua bangsa itu diajak untuk memahami kebenaran yang Yesus ajarkan. Sebab dia datang ke dalam dunia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan berita sukacita yaitu berita kerajaan Allah yang dia sampaikan sebenarnya itu bagi semua bangsa. Tidak terkecuali kepada berlabel agama Kristen. Tidak. Agama Kristen itu bentukan manusia, tetapi kita adalah pengikut Kristus. Surat Kristus yang terbuka. Kita harus mengimani dan memahami dengan benar siapa yang dipilih oleh Tuhan. Ya, Tuhan tidak sembarang memilih ya. Dia bukan preman yang memilih orang yang dia mau. Allah itu bukan sosok ber-KKN ya. Sekarang ini terkenal dengan KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. KKN tidak. Tapi Allah memilih dengan bijak. Allah memilih dengan bijak. Ya, saya mengakui dan memahami dengan benar. Dan ada beberapa poin yang disampaikan Pendeta Gilbert. Bagus, is good ya. Bagus. Contoh dia katakan bahwa sorga ini adalah milik manusia. Sedangkan neraka itu milik iblis dan para pengikutnya. Allah menjadikan neraka untuk para iblis dan pengikutnya. Tetapi sorga kepada manusia yang berkenan kepadanya. Kita akan membaca beberapa ayat yang mungkin ini bisa mewakili daripada ayat-ayat yang menggambarkan terkait dengan siapakah yang akan masuk surga. Coba kita baca dari Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 20-22. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah imanmu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Anda paham bahwa siapa yang menyelamatkan dia? Imanmu. Respon perempuan itu membuat dia diselamatkan. Sekali lagi, respon perempuan itu dia diselamatkan. Tuhan akan menyelamatkan Anda jika Anda merespon dengan iman bahwa Anda mau diselamatkan. Yang kedua, ini yang sangat menarik yang kita perlu pahami bersama. Kita baca dari Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 39 sampai 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Jadi ini suatu peristiwa di mana ketika Yesus disalib ada dua orang juga yang disalib di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Dan di sebelah kiri mengatakan seperti yang saya katakan tadi di ayat yang ke-39. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Wow. Jika kita melihat pembacaan ini, dua orang yang bersama dengan Yesus disalib. Yang di sebelah kiri
dia menghujat seperti ya orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang lain ingin memiliki raja, ingin membebaskan bangsa Israel dari jajahan Romawi sehingga dikatakan seperti itu. Lalu seorang di sebelah kanan yang juga penjahat itu berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Lalu kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi siapakah yang dipilih oleh Allah untuk masuk dalam kerajaan surga? Ya, merekalah yang punya respon iman yang benar. Lalu Allah mengambil mereka masuk dalam suatu kerajaan. Mereka yang tidak punya respon iman yang benar tidak dipilih oleh Allah. Jadi sekali lagi, Allah tidak sembarang memilih orang siapa yang masuk dalam kerajaannya, tetapi dia memilih orang yang selalu merespon dengan benar. Seperti perempuan yang tadi, pembacaan tadi, ketika dia menjamah coba Yesus, imanmu menyelamatkanmu. Ada respon iman dari perempuan itu. Dan kepada kedua penjahat juga mempunyai respon yang berbeda. Yang satu responnya seperti yang biasa yang diinginkan oleh bangsa Israel untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Dan itu bukan Tuhan inginkan, tetapi ini yang kedua responnya luar biasa. Jika engkau datang sebagai raja, Mesias, dia akan datang kedua kali sebagai raja untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Maka dialah yang menjadi bagian bersama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati.